Belajar PBP bersama Afrol Abdul Hanaf, APD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, dengan bahagia. Sebelum kita masuk kepada materi pelajaran, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Begini kisahnya. Alkisah, terdapat seorang pengembara yang terbangun dari keadaan tidak sadar dan mendapati dirinya berada di tengah hutan. Ia tidak tahu siapa dia, sedang di mana mereka, dari mana ia berasal, dan untuk apa berada di hutan tersebut. Yang ia tahu dan sadari adalah berada di sebuah hutan yang dikelilingi semak belukar yang lebat, pepohonan-pepohonan yang lebat, dan binatang liar tanpa ada seorang manusia pun di dalamnya. Di sekitar tempat dirinya terbangun itu tidak ditemukan apapun yang dapat mengingatkan dirinya akan asal-usulnya dia, sehingga ia berada di tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, orang tersebut mencapai titik lelah yang selelah-lelahnya. Akhirnya, yang ia lakukan dalam kesehariannya hanyalah bertahan hidup tanpa ada tujuan dan arah yang jelas. Hingga suatu ketika datang seorang yang mengaku sebagai utusan Maharaja untuk mencari harta karun. Ia membawa secari kertas yang diselipkan di bajunya. Akhirnya seorang pengembara yang lupa akan jati dirinya tersebut mengikuti seseorang utusan Maharaja ini dalam mencari harta karun ini. Hingga akhirnya mereka selamat dan keluar dari hutan tersebut. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita hidup di dunia ini tentu harus memiliki arah, harus memiliki tujuan. Dari mana tujuannya? Dari mana kita bisa melihat tujuannya? Dalam Islam, kita kenal dengan sumber hukum Islam. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang sumber hukum Islam, tentunya kita harus mengetahui sebenarnya apa sumber hukum Islam itu. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, suatu landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan suatu hukum Islam. Segala ibadah, segala peraturan, dan perilaku harus berpedoman kepada sumber hukum Islam. Contohnya seperti ini. Ketika kita melaksanakan sholat, ada tujuannya atau ada sumbernya? Pasti ada. Ketika kita mau puasa, ada sumbernya? Ada. Di mana ada? Berada di dalam Al-Quran. Dalam Islam, ada 3 sumber hukum Islam yang patut kita imani, yang patut kita jadikan sebagai landasan. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam kamus bahasa Arab, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yang berarti membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab, para rasul, dan kepada hari kiamat. Hukum-hukum khuluqiyah yang kedua, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada 2, mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yakni sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Segala persoalan yang terjadi di dunia ini harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan Rasul-Nya yang ada dalam sunnah atau hadis, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Para ulama paling tidak mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah, yakni keyakinan yang tercantap kuat di dalam hati. Akidah berkaitan erat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada yang gaib, beriman kepada malaikat, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah syariah atau ibadah, yakni mengatur tentang tata cara beribadah yang baik, baik kepada Sang Khalik dan kepada sang manusia. Adapun ilmu yang mempelajari tata cara beribadah dinamakan ilmu fikih. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan dan ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau taqrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan as-sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada di satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kemudian yang kedua, hadis memperkuat pernyataan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, hadis menerangkan maksud dan tujuan ayat yang belum ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat, hadis menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Berdasarkan kualitasnya, hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama, hadis sahih atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih dipercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam beribadah atau hujjah. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini bisa dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan juga kualitas hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Dan yang keempat adalah hadis maudhu', yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau kemudian disebut dengan hadis palsu. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada, yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal.
Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang ijtihad atau seorang mujtahid adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih maupun tarikh. Kemudian yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum dan memiliki keluhuran akhlak mulia. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan, suatu tindakan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan juga dengan Al-Quran dan hadis tersebut. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau suatu hukum. Contoh ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contohnya begini. Mengharamkan hukum minuman keras selain khamr seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamr, yaitu memabukkan. Khamr pun juga memabukkan dan diharamkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalkan seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga sumber hukum Islam ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa kita selaku umat manusia perlu menerapkan perilaku mulia dari pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian materi tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah kita selalu senantiasa menggunakan sumber hukum Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mempelajari hadis, dan menerapkan ijtihad jika diperlukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.